Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari min, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, dan menggambar histogramnya. Oke. Pertama-tama kita cari nilai tengahnya dulu. Cara mencari nilai tengah, tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas. Tepi kelas bawah kita ambil contoh satu yang data pertama, 31 ditambah 41 dibagi 2 sama dengan 36. Berarti nilai tengah yang pertama dari 36, begitu juga seterusnya kita lakukan hal yang sama. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah 4 dikali 36. 4 dikali 36 hasilnya 144, kita lakukan hal yang sama sampai seterusnya. Setelah itu kita cari tepi kelas bawahnya. Cara mencari tepi kelas bawah, nilai tepi bawah dikurang 0,5 atas tengah. Contohnya kita ambil dari data kelompok 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai tepi kelas bawah. Cara mencari nilai tepi kelas bawah, tepi kelas bawah dikurangi 0,5 atas tengah. Contohnya 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Kita taruh di sini 30,5, kita lanjutkan ke bawah dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya atau FK. Cara mencari nilai frekuensi kumulatif, frekuensi yang pertama kita taruh di sini, lalu kita jumlahin ke frekuensi setelahnya. Contohnya 4 ditambah 6 hasilnya 10, 10 ditambah 7 hasilnya 17, dan seterusnya kita tambahin sampai ke angka 01. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu cara menghitung min atau nilai rata-ratanya. Cara menghitung min itu rumusnya adalah sigma frekuensi dikali xi per sigma frekuensi sama dengan hasil dari FI dikali xi, kita tadi sudah jumlahin, hasilnya 1000, ada 1483 dibagi nilai frekuensi atau n bagi 25 sama dengan hasilnya 59,32. Jadi minnya adalah 59,32. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai median. Letak median cara mencarinya adalah 1/2 dikali n sama dengan 1/2 dikali nilai n nya 25 kali 25, hasilnya adalah 12,5. Jadi data ke 12,5 terletak pada kelompok yang ketiga, di antara 53 sampai 63. Selanjutnya kita akan mencari nilai mediannya. Tepi kelas bawah sama dengan 53 dikurang 0,5 hasilnya 52,5. Kita ambil dari sini. Terus kita ambil FM-nya. FM atau frekuensinya sama dengan 7. Frekuensi kumulatifnya ada 17. 10. Selanjutnya kita akan frekuensi sebelumnya ada di data kedua, yaitu 10. Dan CI-nya atau jumlah banyaknya data ada 11 ini diambil dari angka 53 sampai 63, jumlah angkanya ada 11 angka, jadi CI-nya adalah 11. Dan kita masuk ke rumus median ME sama dengan tepi kelas bawah tambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif per FM atau frekuensi dikali CI sama dengan TBK-nya adalah tepi kelas bawahnya dari 52,5 ditambah setengah N-nya itu tadi ada 12,5 hasilnya, berarti kita taruh di sini 12,5 dikurang 10 per FM-nya tadi ada 7 dikali 11, hasilnya adalah 52,5 ditambah 3,9, jadi mediannya adalah 56,4. Di sini kita akan menghitung modus itu adalah angka terbesar. Kita lihat angka terbesarnya ada di data ketiga, berarti modusnya di antara angka 23 sampai 56. Letak modusnya di data ketiga. Karena kelas tersebut mempunyai frekuensi terbanyak, yaitu FM-nya sama 7. Terus TBK-nya atau tepi kelas bawahnya adalah 52,5 atau bisa disebut B sama dengan 52,5. Terus frekuensi sebelumnya, FI sebelumnya adalah FM kurang 1 sama dengan 6 frekuensi sebelumnya. Frekuensi setelahnya FM plus 1 sama dengan 3. Banyaknya data atau P sama dengan 11 atau disebut juga CI. Jadi lanjut kita akan mencari nilai B pertamanya, B1 sama dengan FM dikurang FM min 1 sama dengan FM-nya ada 7 dikurang FM min 1-nya ada 6. Jadi sama B pertamanya sama dengan 1. B keduanya sama dengan FM dikurang FM plus 1. Dengan 7 dikurang plus 3. Jadi B keduanya ada 10. Maka kita masukin ke rumus modus sama dengan B plus B1 per B1 plus B2 dikali P. Kita substitusikan ke rumusnya. Nilai B-nya ada 52,5. B1-nya ada 1 per 1 ditambah B2-nya ada 10 dikali 11. Jadi 52,5. Ini hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya modusnya adalah 53,5. Lanjut ke kuartil atas atau Q1 sama dengan untuk mengetahui letak kuartil atasnya, kita perlu rumus 1/4 dikali N
N-nya tadi 25 seperempat dikali 25 hasilnya 6,25. Maka kuartil atas terletak di data kedua. Data kedua di antara 42 sampai dengan 52. Kita lanjut untuk mencari kuartilnya, kita masuk ke tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah dari angka 42 berarti sama dengan 41,5. CI-nya ada 11. Frekuensi sebelumnya ada 4. Frekuensi sebelumnya ada 4. Dan frekuensi kuartil atasnya ada 6. Maka kita masuk ke rumus kuartil atas sama dengan tepi kelas bawah ditambah 1/4 N kurang frekuensi sebelumnya dikali CI. Sama dengan kita substitusikan tepi kelas bawahnya ada 41,5 ditambah 1/4 dikali N nya ada 25 dikurang 4 per 6 dikali CI. Hasilnya adalah kuartil atas sama dengan 41,5 ditambah 4,125. Hasilnya adalah 45,655. Jadi kuartil atas dari data tersebut adalah 45,625. Nomor 5 kita mencari kuartil bawah. Q3. Untuk mengetahui letak Q3 kita memperoleh rumus 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali N nya kan ada 25 sama dengan hasilnya 18,75. 18,75 berarti terletak pada kelompok data yang keempat. Yang keempat di antara angka 64 sampai 74. Tapi kelas bawah dari data keempat adalah 63,5. C-nya sama dengan 11, FK sama dengan 17, frekuensinya sama dengan 3. Jadi kita masuk ke rumus Q3 sama dengan tepi kelas bawah plus 3 per frekuensi dikali CE. Sama dengan kita substitusikan tepi kelas bawahnya ada 63,5 ditambah 18,75 dari sini dikurang 17 dari sini per 3 dikali 11 sama dengan 63,5 ditambah 6,41. Maka kuartil bawahnya sama dengan 69,917. Yang terakhir kita akan menggambar grafik histogramnya. Yang pertama kita bikin tabel kayak gini dulu, data frekuensi sama nilai tepinya. Tadi nilai tepinya kan saya sudah menjelaskan tepi kelas bawah dikurang 0,5. Terus tepi kelas atasnya ditambah 0,5 berarti contohnya ini 31 dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Terus yang 41 ditambah 0,5 hasilnya adalah 41,5, begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita akan menggambar grafik. Yang pertama kita bikin grafiknya dulu, horizontal dan vertikalnya. Terus kita masukin datanya 30,5, 41,5, 52,5, 63,5, 74,5, 85,5, 96,5, 107,5. Habis itu kita akan menarik garis. Yang pertama kita lihat data yang pertama 31,5 ada di frekuensi keempat, berarti ada di titik sini. Kita tarik garis sampai ke data 41. Terus data yang kedua ada di frekuensi ke-6 dari data 42 sampai 45. 42 sampai 52,5. Frekuensi ke-6 kita tarik ada di sini. Nah, data yang ketiga ada di 52,5 sampai 63,5 dari frekuensi ke-7. Ada di sini. Data keempat ada di frekuensi ketiga dari data tepinya 63,5 sampai 74,5. Tepi ketiga. Titiknya di sini. Dan yang selanjutnya ada di frekuensi kedua. Dari frekuensi kedua dan data tepinya 74,5 sampai 85,5. Dan yang selanjutnya ada di frekuensi kedua juga. Dan yang terakhir data 96,5 sampai 107,5 dari frekuensi yang pertama. Tinggal sini dan jangan lupa untuk menarik garis. Kita tarik garisnya, garis putus-putusnya dari frekuensi ke-7, dari frekuensi ke-6, dari frekuensi ke-4, frekuensi ke-3, dan ini dari frekuensi ke-2. Jadi grafik histogramnya jadi seperti ini. Histogram. Terima kasih.